Sir? Judul Min. Setakan judulnya juga lah bang. Judulnya Min, Kasih jangan judul nyesel bang banget. lain kali. Judul. Buat kalian semua yang komen nanya judul, jadi di semua video lini masa udah dicantumin di menit awal video. Buat kalian yang mau tahu, makanya nonton video ini dari awal, jangan di skip-skip. Di sana gue udah sebutin bahkan kasih tulisannya untuk mempermudah para penonton atau netizen yang budiman. Lanjut. Pada video kali ini gue akan membahas alur cerita film yang berjudul Bula. Judulnya Bula guys. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini menceritakan tentang seorang wanita pekerja laundry yang kalau dilihat dari rupanya nampak polos alias lugu. Namun di balik wajahnya yang imut terdapat sisi aneh pada wanita ini. Gimana nggak aneh? Ia hidup bersama laki-laki tua yang sedang dalam kondisi fisik lumpuh dan stroke tak dapat melakukan apa-apa. Yang lebih membingungkannya lagi, ia memperlakukan pria itu layaknya suami sendiri. Ya kalian ngerti lah maksudnya gimana. Bersama gue Aswin, selamat datang di Lini Masa. Film ini berfokus pada seorang wanita cantik muda bernama Meldy yang sedang bekerja sebagai pegawai laundry. Di balik wajah polosnya, ternyata Meldy seringkali menggunakan pakaian-pakaian pelanggannya untuk mengekspresikan fantasinya. Waduh. Yang bikin aneh nih guys, Meldy ini hidup di pinggiran kota bersama dengan seorang pria tua bernama Manuel yang telah mengalami stroke dan lumpuh. Pria tua itu tampak tak bisa melakukan apa-apa. Karena itu Meldy lah yang membantunya untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti membantunya untuk membersihkan diri atau mandi. Namun betapa membangunkannya, karena di sini mereka berdua malah mandi bareng. Namun Meldy menjalankan hari bersama pria stroke tua lumpuh itu layaknya pasangan suami istri. Suatu malam Meldy menggunakan pakaian customer laundry-nya, yaitu sebuah seragam siswi SMA, dan memakaikan Manuel sebuah kemeja layaknya murid dan guru gitu. Di sini Manuel tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah dari itu semua. Kemudian Meldy pun malah ngelakuin ini. Ito ba, sir? Ito ba yung gusto niyo, sir? Pataasin niyo yung grades ko? Selama bekerja sebagai pegawai laundry, Meldy telah menemukan berbagai jenis karakter pelanggannya, seperti anak SMA liar yang hamil di luar nikah. Selain itu, Meldy juga memiliki seorang pelanggan yang merupakan seorang figuran. Saat itu, Meldy diminta untuk mengantarkan pakaian wanita bernama Celine tersebut ke apartemennya. Namun, sesampai di depan pintu, Meldy malah mendengarkan suara aungan-aungan gurih dari si Celine. Hal ini membuat Meldy menjadi penasaran dan mengintip dari balik pintu. Setelah menerima bayarannya, Meldy kembali ke laundry untuk bekerja kembali. Ketika hendak memilah baju pelanggannya, Meldy menemukan sebuah jas dokter lengkap dengan sebuah stetoskop. Seketika, Meldy pun langsung terbesit sebuah ide barbar. Ia pun malah membawa pulang semua itu, dan lagi-lagi menggunakan pakaian pelanggannya untuk mengekspresikan imajinasinya. Kali ini temanya adalah dokter-dokteran. Dan lagi-lagi, pria lumpuh itu hanya bisa pasrah. Dan kegiatan penonton harapkan pun terjadi. Namun sepertinya pria tua tersebut sudah lelah dengan semua tingkah dari Meldy. Pada malam harinya, Meldy menggunakan seragam dokter dan meminta seorang petugas ambulan untuk mengantarkannya pulang. Kalau dilihat-lihat, petugas ini sedang dalam kondisi tipsi atau kobam. Karena sebelumnya ia terlihat menggenggam minuman haram. Dan bener aja, ketika di dalam, petugas ambulan tersebut mencoba untuk melecehkannya. Hingga akhirnya Meldy tak segan-segan untuk menghabisi nyawa petugas tersebut. Selain memiliki hobi yang cukup aneh, ternyata Meldy ini adalah seorang psikopat berdarah dingin. Waktu pun berlalu. Suatu hari, seorang polisi tampan bernama Jacob datang ke laundry untuk mengambil pakaiannya. Di hari itu, Meldy langsung jatuh cinta berdebar-debar berdebu-berdebu dan berusaha untuk mengambil hati polisi tersebut. Namun sayang, ternyata Jacob telah mempunyai pasangan yang tak lain adalah Celine sendiri, yaitu customer sebelumnya. Setelah Jacob pergi, ternyata kunci apartemennya tertinggal di cuciannya. Meldy pun berniat untuk mengembalikan kunci apartemen tersebut kepada pemiliknya. Sampai di atas, Meldy melihat Celine dan Jacob yang baru saja keluar dari apartemen mereka.
Melihat keduanya sedang bermesraan, Mildy tiba-tiba berpikir untuk merencanakan hal nakal dengan masuk secara diam-diam ke apartemen mereka. Setelah berhasil masuk, di sini Mildy malah ngelakuin hobi gilanya, yaitu mencoba-coba pakaian orang lain. Ia pun mengunboxing dirinya sendiri dan membongkar semua isi lemari Celine, kemudian mengenakan pakaian wanita tersebut untuk membayangkan dirinya sebagai kekasih dari Jacob. Tak lama kemudian, Celine dan Jacob kembali ke sana yang membuat Mildy terpaksa mencari tempat untuk bersembunyi. Sesaat setelah itu, ia pun melihat Celine dan Jacob yang melakukan kegiatan yang penonton harapkan. Waduh. Mildy yang bersembunyi di bawah ranjang pun hanya bisa membayangkan dan mendengarkan suara-suara aungan gurih tersebut. Sejak saat itu, rasa suka Mildy pada Jacob semakin menjadi-jadi. Bahkan ia selalu menguntit kemanapun pasangan tersebut pergi dan apa yang mereka lakukan di luar sana. Setelah itu, ia pun mencontoh atau melakukan hal yang sama kepada Manuel. Bahkan di suatu kesempatan, Mildy sempat membawa seragam polisi itu dan bermain polisi-polisian dengan si Immanuel. Dan tentunya ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Keesokan harinya, Mildy kembali bekerja. Namun di tengah-tengah pekerjaannya, anak pemilik laundry datang dan memaksa ibunya untuk segera memberi uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Bukan hanya sampai di situ aja, anak laki-laki itu juga meminta ibunya untuk mencuci pakaian dalamnya. Hal ini pun membuat Mildy menjadi geram dan sepertinya merencanakan sesuatu pada anak laki-laki tersebut. Sige, pero... Tak lama kemudian, seorang pria bernama Gino datang untuk mengambil pakaiannya. Tak lama kemudian, Gino menelpon seseorang. Dan disinilah Mildy mengetahui kalau Gino adalah agen dari Celine. Setelah mendengar obrolan mereka, Mildy akhirnya menyadari kalau Celine telah berselingkuh dengan agennya sendiri. Karena tak ingin Jacob sakit hati, Mildy berencana untuk membongkar kedok perselingkuhan mereka. Siang harinya, Mildy mengantarkan pakaian ke tempat Celine. Di saat yang bersamaan, Celine meminta Mildy untuk mencarikan seseorang yang dapat membersihkan rumahnya. Akhirnya, Mildy pun menawarkan diri untuk melakukan hal tersebut. Celine meminta Mildy untuk membersihkan rumahnya dengan menggunakan cairan pembersih. Tak lama kemudian, Mildy segera membersihkan rumah dan menyelesaikan dalam waktu yang singkat. Rupanya Celine menyukai hasil kerja dari Mildy dan mereka pun menjadi semakin akrab. Tak lama setelah itu, Dino pun menjemput Celine dan bertemu di parkiran apartemen. Saat itu, Mildy sengaja mengikuti kemanapun mereka pergi dan membayangkan menghabisi kedua orang tersebut. Akala ko ba mahal mo si Jacob? Di hari yang sama, gadis SMA yang hamil bernama Charlie datang ke laundry untuk mengantarkan pakaiannya. Namun saat itu, ia tiba-tiba mengalami pendarahan yang membuat ibu pemilik laundry tersebut mengantarkannya ke rumah sakit. Keesokan harinya, terdengar kabar kalau Charlie telah meninggal dunia. Mildy yang curiga dengan kematian Charlie pun mencari tahu penyebab hal tersebut. Rupanya berdasarkan Annabelle atau analisa gembel dari Mildy, Charlie sengaja dibunuh oleh seorang dokter kandungan untuk menyembunyikan si pelaku. Mildy pun mencoba membalas dendam dengan cara menemui dokter kandungan tersebut dan menyamar menjadi pasiennya. Singkat cerita, Mildy pun sampai di tempat praktek dan menjadi pasien dokter tersebut. Karena dokter itu adalah dokter kandungan, jadi si dokter ini harus meriksa Mildy dari organ intimnya. Ketika dokter sedang mengamati atau melihat-lihat, ternyata sebelumnya Mildy sudah merencanakan dan menyiapkan air keras. Dan ia pun langsung keesokan harinya, putra pemilik laundry datang kembali dan memeras ibunya. Karena sudah tak tahan dengan perlakuan anaknya tersebut, Mildy pun memberikan pelajaran. Ia pun sengaja meletakkan jarum suntik di pakaian si anak, seolah-olah anak tersebut sedang mengkonsumsi narkoba. Alhasil, anak itu pun tertangkap dan berujung di jeruji besi. Setelah membereskan kedua orang itu, Mildy pun kembali ke laundry dan bekerja seperti biasanya. Di hari itu, Mildy diminta untuk mengantarkan pakaiannya si Celine. Di saat yang sama, Mildy mendengar Celine akan bertemu Gino.
Karena sudah tak tahan dengan tingkah kedua orang ini, akhirnya Mildy pun memberikan mereka pelajaran. Saat bertemu, seperti biasa yang namanya perselingkuhan, Celine dan Gino melakukan kegiatan yang penonton harapkan. Waduh. Setelah keduanya kelelahan dan tak sadarkan diri, barulah Mildy melakukan aksi bejatnya. Mildy pun meracuni Gino, kemudian memaksa Celine untuk meminum cairan pembersih dan memuntahkannya di tongkat sakti milik pria tersebut. Waduh. Di malam yang sama, Jacob menerima laporan dan memeriksa tempat tersebut. Ia tak menyangka Celine, kekasihnya pujangati tercintanya, akan mengkhianatinya dengan cara seperti itu. Sejak saat itu, Jacob pun sering murung dan tak bersemangat dalam menjalani hidup. Dan inilah waktu yang tepat bagi Mildy untuk menarik perhatian pria tersebut. Ia sengaja mendatangi tempat-tempat di mana biasanya Jacob dan Celine menghabiskan waktu bersama dan mencoba memberi perhatian kepadanya. Namun sayang, saat itu Jacob masih tak bisa melupakan Celine yang membuat Mildy merasa kesal. Dan tentu saja Celine tak akan berhenti sampai di situ aja. Semakin lama ia makin terobsesi dengan Jacob, bahkan meniru cara berpakaian Celine untuk menarik perhatiannya. Awalnya Jacob tertarik dan mulai jatuh hati karena melihat Celine dalam diri Mildy. Bahkan keduanya akhirnya menjalani hubungan sampai ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Namun seiring berjalannya waktu, Jacob meminta Mildy untuk meniru Celine dengan mengenakan pakaian dari Celine. Tak lama kemudian mereka pun kembali melakukan adegan yang penonton harapkan. Setelah menjalin hubungan dengan Jacob, Mildy berencana untuk memutuskan hubungannya dengan si lumpuh Manuel. Aduh. Flashback pun terjadi. Ternyata dulunya Mildy adalah seorang pembantu dari Manuel, dan Manuel merupakan seorang dokter yang tinggal bersama putri angkatnya. Pada saat Mildy menjadi pembantunya, ia menyaksikan perbuatan biadab bejat gak ngotak dari Manuel. Itu anak tiba. Ketika sedang menyaksikan itu, Mildy malah membayangkan Manuel melakukan hal tersebut kepada dirinya. Putri dari Manuel itu seringkali curhat kepada Mildy tentang perbuatan bejat ayahnya yang membuat ia menjadi depresi dan pada akhirnya mengakhiri hidupnya. Seiring berjalannya waktu, obsesi Mildy kepada Manuel semakin menjadi-jadi. Ketika Manuel sedang mandi, Mildy pun masuk ke kamar majikannya itu dan ia menemukan sebuah suntikan dan baju dress dari almarhumah putrinya. Seketika ia pun terbesit ide bejat dan langsung berniat untuk mendatangi Manuel yang sedang mandi. Sir? Di sini Mildy pun mencoba merayu atau menggoda majikannya tersebut. Namun bukan senang dengan hal itu. Di sini Manuel pun malah tersinggung dan marah dengan sikap sembarangan pembantunya itu. Mildy yang kesal pun akhirnya malah menyerang pria tersebut dan menyuntikkan sebuah cairan sampai membuat majikannya menjadi lumpuh. Akhirnya ia pun membawa pria itu dan hidup bersamanya untuk memenuhi semua keinginannya. Namun seiring berjalannya waktu, Manuel sama sekali tak tertarik padanya. Bahkan hingga Mildy akhirnya berhasil menemukan orang baru. Karena telah berhasil menemukan pengganti dari Manuel, Mildy yang memiliki jiwa psikopat ini pun langsung menghabisi nyawa pria itu. Waktu pun berlalu. Akhirnya Mildy dan Jacob memutuskan untuk menikah. Bahkan saat ini Mildy telah mengandung anak dari Jacob. Namun sayang, Jacob yang berprofesi sebagai polisi seringkali mendapat tugas dadakan dan sering meninggalkan istrinya itu. Seiring berjalannya waktu, psikis atau kondisi kejiwaan dari Mildy pun menjadi terganggu karena terbayang semua korban yang telah ia habisi. Pada saat malam hari ketika ia sedang di laundry, ia pun dihampiri oleh seonggok wanita misterius. Wanita itu pun langsung mengamuk dan hendak menyerangnya. Mildy pun membayangkan semua korban-korbannya dan hal ini pun malah membuatnya lebih bersemangat untuk melawan wanita itu. Akhirnya Mildy pun menyerang wanita tersebut hingga wanita itu meninggoy. Waduh. Tak lama kemudian, Jacob pun tiba-tiba datang dan melihat kejadian mengenaskan ini. Ternyata wanita misterius itu hanyalah seorang waria yang tak bersalah. Waduh.
Kali ini Mildy sudah tak dapat mencari alasan atas apa yang ia telah lakukan. Karena stres melihat semua kejadian-kejadian dalam hidup Jacob yang tak masuk akal, akhirnya ia pun berniat untuk mengakhiri hidupnya. Ia pun mengambil pelatuknya dan tak lama kemudian suara tembakan pun terdengar. Namun di akhir film diperlihatkan Mildy yang berhasil mencegah Jacob. Dan lagi-lagi, obsesi pada Jacob membuatnya melakukan hal yang sama seperti apa yang ia lakukan kepada Manuel, yaitu melumpuhkan si Jacob. Waduh. Namun yang berbeda, Mildy sekarang dalam kondisi mengandung. Dan film pun berakhir. Waduh. Itulah alur cerita film yang berjudul Bula yang dirilis pada tahun 2022. Dari film ini kita diajarkan untuk tidak terobsesi dengan seseorang, apalagi obsesi tersebut sudah melampaui batas. Karena obsesi yang sudah tidak sehat membuat kita melakukan hal di luar nulur. Gua Aswin, ending yang sangat tidak sopan. Waduh. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video kejutan selanjutnya. Salam masa mantap.